Hai, welcome to Artocles. Untuk memberi selingan atas kasus percintaan dan selingkuh, saatnya membahas kisah ngeri dan tragedi yang bisa memberikan pelajaran besar pada kita dalam menghadapi kehidupan, agar mawas diri dan jangan suka sepele dengan hal yang tidak biasa dilakukan. Harus hati-hati ya. Seorang pria asal Lancashire, negara Inggris berusia 51 tahun bernama Darren Hickey terkenal sebagai pekerja keras dan selalu disiplin dalam profesinya. Terpaksa long distance dengan anak istri karena lelaki ini tinggal dekat dengan wedding venue di Richmond Chorley Old Road, Manchester, Inggris. Dia adalah manajer sekaligus pengawas dalam gedung pernikahan ini. Banyak klien yang merasa puas dengan kinerjanya dan cukup terkenal di daerah tersebut. Darren tinggal satu apartemen bersama seorang teman yang kerja di gedung yang sama bagian marketing bernama Neil Parkinson. Menurut cerita teman-temannya, Darren orang yang sangat peduli sesama, aktif dalam kegiatan amal, dan menjadi pendonasi tetap pada sebuah komunitas penderita stroke. Bahkan pada tahun 2018, lelaki ini mendapat penghargaan Inspirational Person of Courage dari Asosiasi Stroke Negara Inggris. Pada Kamis 4 April 2019, Darren hadir pada sebuah acara pernikahan kliennya yang digelar di gedung Richmond yang dia sewakan. Udah biasalah ya, manajer gedung mau ngawasin acara beserta perlengkapan supaya semua berjalan lancar dan baik. Pada sore hari saat acara mau selesai, Darren meminta salah satu koki yang bertugas untuk dimasakkan satu porsi perkedel ikan, fish cake, khusus buatnya, dan ini memang sering terjadi. Mereka sudah saling kenal satu sama lain. Dalam beberapa menit aja hidangan tersebut jadi dan langsung disajikan khusus buat Darren yang duduk di salah satu meja di sudut gedung. Saat itu perkedelnya masih panas dan emang lebih nikmat dinikmati dalam kondisi tersebut. Bahkan satu di antaranya langsung ditelan bulat-bulat oleh Darren. Beberapa menit kemudian lelaki ini merasa tenggorokannya sakit, panas, dan nyesek. Makanya langsung minum air putih dingin dan ternyata masih juga terasa panas. Setelah acara kelar hampir jam 6 sore, Darren langsung menuju ke rumah sakit umum Chorley dan menemui seorang perawat jaga yang mengatakan bahwa tidak ada yang serius, mungkin hanya tersedak dan kerongkongan bagian belakang sedikit kaget akibat panas dari perkedel. Darren diberi paracetamol lalu kembali ke apartemennya di lantai 2 dan berusaha untuk istirahat. Namun nampaknya nggak ada perubahan pada tenggorokannya, masih terasa sakit. Neil Parkinson yang ada di lantai 1 terus aja mendengar suara batuk, berdeham keras, dan erangan yang cukup membuat ngeri. Kayaknya Darren benar-benar menderita sampai-sampai nggak bisa bernafas. Dia datangin dan melihat wajah sahabatnya merah banget serta hampir tidak dapat mengeluarkan suara apa-apa. Kayak tersedak dalam sambil terus memegangi lehernya. Karena panik takut kenapa-napa, akhirnya Neil nelpon ambulans pada pukul 10 malam. Namun entah mengapa ambulans ini lama datangnya. Sempat kesasar katanya karena nama gedung apartemennya ada yang sama di wilayah tersebut. Akhirnya tiba pada pukul 12 malam dan langsung membawa Darren ke rumah sakit Royal Bolton untuk mendapat perawatan. Dalam beberapa jam setelahnya dinyatakan kondisi tenggorokan Darren makin parah akibat perkedel panas tadi. Neil segera menghubungi keluarga Darren, takut terjadi apa-apa. Dan benar saja saat jam 4 subuh, jadi udah masuk ke hari Jumat 5 April 2019, dinyatakan bahwa Darren Hickey telah menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-51 tahun akibat sakit pada tenggorokannya tersebut. Menurut ahli patologi yang memeriksa jasadnya, dikatakan pembengkakan pada tenggorokannya ini serupa seperti orang yang menghirup banyak asap pada sebuah kebakaran hebat, rusak hingga malfungsi, dapat membuat kesulitan bernafas. Namun sangat jarang terjadi untuk orang yang menelan makanan panas, sebab air liur kita dapat membantu meredakan gejala ini biasanya. Bisa dibilang itu adalah kasus pertama di Inggris dalam masa 5 dekade terakhir. Tak ada permainan nakal dari koki yang menyediakan makanan, tak juga menyalahkan keterlambatan ambulans saat ditelepon. Keluarga hanya bisa menerima saja kejadian ini sebagai kecelakaan tanpa disengaja.
Julio Macias Gonzalez adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang tinggal bersama orang tuanya di New Mexico, Amerika Serikat. Mereka kebetulan aslinya dari Meksiko dan ayah ibunya dulunya merupakan pendatang yang berjuang keras untuk mendapatkan kewarganegaraan resmi. Setelah lulus SMA, Julio masih belum punya pekerjaan, namun rajin ikut dalam bermusik bersama tim Meksiko lainnya. Ada rencana mau kuliah tapi masih mikir-mikir katanya. Dalam berhubungan ternyata Julio lebih suka sama cewek yang lebih tua. Pernah pacaran dengan seorang wanita berusia 32 tahun. Karena nggak direstui orang tuanya, kemudian putus dan menjalin kasih dengan seorang perempuan yang juga lebih tua darinya tapi nggak jauh-jauh amat. Namanya Juanita, yang jika kita lompat ke tahun 2016, umurnya hampir 25 tahun. Nggak jauh beda. Juanita juga kurang disukai oleh ayah ibunya Julio. Selain lebih tua dan bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam, cara pacaran cewek ini terlalu ekstrim. Suka nggak tahu malu katanya kalau ciuman atau peluk-pelukan di depan umum. Mungkin bagi masyarakat Amerika hal ini wajar, namun tidak bagi keluarga dari Julio yang masih memegang teguh adat asli Meksiko yang tahu malu dan wajib memiliki sopan santun. Pada Jumat 26 Agustus 2016, seperti biasa nih Julio mampir ke kontrakan pacarnya dan mereka bermesraan di sana. Mainnya lumayan ganas. Menurut orang tuanya, beberapa bagian tubuh putranya itu udah ada merah-merah karena cupangan sang pacar. Gigitan cinta kalau mereka menyebutnya. Dikenyot banget pokoknya ampe berbekas. Ini juga yang dilakukan hari itu oleh sang pacar Juanita yang kali ini memberikan gigitan cintanya di bagian leher Julio. Sampai dalam banget mungkinnya cupangannya hingga cukup berbekas di bagian leher kanan pemuda tersebut. Setelahnya, Julio pulang dan ikut makan malam bersama keluarga. Nah, saat ngumpul untuk menikmati dinner, tiba-tiba pemuda tersebut mengeluhkan pusing dan gak selera makan. Namun ibunya nyuruh dia habiskan dulu makanannya supaya bisa minum obat dan istirahat, supaya nggak masuk angin. Tapi yang ada kemudian, mata Julio mulai berputar kelihatan putihnya doang dan terjadi kejang-kejang dahsyat pada tubuhnya. Sempet ya, keluarga mengira bahwa pemuda ini bercanda, sampai kemudian menelpon ambulans dan dibawa ke rumah sakit Gerald Champion Medical Center. Dokter yang memeriksa menyatakan terdapat arteri utama yang rusak akibat cupangan dari sang kekasih. Bahkan 2 jam setelah dirawat, akhirnya pemuda ini dinyatakan telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Penyebabnya adalah gigitan cinta sang pacar yang mengakibatkan penggumpalan atau pembekuan darah di leher sampai tidak bisa mengalir ke otak hingga menyebabkan stroke. Sang kekasih Juanita kemudian dikejar atas kejadian ini yang sempat menghilang selama seminggu setelah tahu apa yang terjadi pada Julio. Kemudian ditangkap pada awal September 2016 dan dihukum selama 6 bulan karena dianggap tidak tahu mengenai resiko perbuatan cupang pada pacarnya. Menurut catatan, ini adalah kejadian kedua karena cupang-cupangan yang berakibat fatal. Pada tahun 2011, seorang wanita berusia 44 tahun di Selandia Baru mengalami kelumpuhan pada lengan kirinya akibat dicupang sang suami pada leher kanannya. Hisapan tersebut merusak arteri dan membentuk gumpalan yang menjalar ke jantung serta membuat stroke ringan. Beruntung cepat dibawa ke rumah sakit Middlemore, Auckland dan hanya mendapat kelumpuhan 40% dari tubuhnya. Benjamin Edward Balkin atau biasa dipanggil Teddy adalah seorang remaja kelahiran Connecticut, Amerika pada 9 November 2005. Merupakan pemuda yang sangat berani, kreatif, dan suka dengan tantangan. Selalu akur juga dengan adik perempuannya yang bernama Carrie dan punya banyak kegiatan. Jika kita lompat ke bulan Januari 2022, di mana usianya masih 16 tahun dan duduk di kelas 1 SMA swasta St. Luke's daerah New Canaan, Connecticut. Sekolah ini termasuk yang paling elit dengan biaya pendidikan per tahun selama 2021 sampai 2022 adalah $47.000 atau sekitar 705 juta rupiah per tahun. Teddy bersama ayah dan pamannya suka sama alam terbuka. Mereka hobi naik gunung, bersepeda ke bukit, memancing, berenang di danau, bahkan pernah menjuarai kompetisi Xbox. Selain itu, remaja tersebut juga sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dia bekerja sampingan pada bengkel sepeda New Canaan, jago memperbaiki sepeda dan motor katanya. Anak yang selalu bikin rumahnya rame ini juga termasuk dalam tim inti permainan hoki di sekolah.
padahal masih kelas 1 dan kebanyakan teman setimnya adalah kelas 2 dan kelas 3 SMA, tapi kemampuannya sanggup mengimbangi para kakak kelas. Sampai pada Kamis 6 Januari 2022, setelah cukup lama tidak diadakannya pertandingan hoki antar sekolah karena pandemi, semua antusias untuk bertanding antara tim inti sekolah St. Luke's dengan SMA khusus pria bernama Brunswick School. Ini diadakan di lapangan S. Hartong Ring yang dimiliki oleh SMA Brunswick. Pertandingan dimulai sejak pukul 4 sore dan semua sangat senang dan bersemangat dengan game saat itu. Bahkan orang tua Teddy, yakni Buck dan Leslie dengan semangatnya di bangku penonton, memberikan yel-yel pada putranya karena termasuk pemain termuda berbakat yang mewakili sekolahnya. Setelah memasuki 1 jam pertandingan, Teddy yang dengan gesitnya meluncur sana-sini terus saja ikut dalam membantu cetak poin bagi grupnya. Tiba-tiba bocah itu terjatuh karena terpleset di lantai es. Hal yang wajar ya dalam game ini, jungkir balik, jumpalitan, salto, saling bertabrakan. Namun saat itu Teddy jatuh sendiri dan secara mendadak juga salah seorang teman satu timnya terpleset dari jarak 7 meter, meluncur ke arah Teddy dengan cepatnya, lalu menabrak tubuh bocah itu yang masih dalam posisi tiduran. Tapak sepatu hoki kawannya dikatakan cukup tajam hingga mengenai leher Teddy sampai kemudian menebasnya. Cukup tragis, bahkan sebagian orang mengatakan kepalanya hampir terpenggal. Semua berteriak dan tim medis langsung cekatan membawa Teddy ke rumah sakit Greenwich. Namun sayang dalam hitungan menit nyawanya sudah melayang. Tidak disebutkan nama bocah yang melakukan karena masih golongan minor, dilindungi polisi. Juga tidak dilakukan penahanan sebab semua terjadi tanpa sengaja dan begitu cepat dalam hitungan detik. Keluarga dan sekolah sangat menyayangkan kejadian ini, namun apa mau dikata sebab nggak ada yang dapat menduganya. Beberapa hari setelahnya dilakukan sebuah acara penghormatan untuk mengenang Teddy. Ramai di Twitter hashtag #SticksOutForTeddy sebagai rasa duka atas kepergiannya. Bahkan banyak ya pemain hoki profesional yang melakukan gerakan menaruh tongkat hoki mereka di depan pintu rumah sebagai tanda berkabung atas hilangnya salah satu generasi dalam cabang olahraga tersebut. Sekali lagi tidak ada tuntutan dilakukan kepada pelaku maupun pihak penyelenggara, namun nama Teddy akan selalu dikenang mereka. Kalau biasanya saya kasih 3 kasus, sekarang saya tambahin 1 lagi biar 4 dan seru. Ini ceritanya juga sudah cukup terkenal karena viral. Buat yang belum tahu, silakan didengar ya. Seorang pria asal Spanyol bernama Humberto Hernandez, kelahiran tahun 1983, merantau dari negaranya ke Amerika pada tahun 2004 untuk mencoba peruntungan hidupnya. Modal nekat dibawa temennya ke Oakland, California, dan sempat menjadi gelandangan karena nggak punya uang untuk menyewa kamar atau apartemen. Namun nggak pernah patah semangat, coba menjadi pengamen lalu perlahan kerja pada sebuah gerai es krim sampai bisa nabung sedikit demi sedikit dan bertahan dalam gelombang sulitnya ekonomi. Pada tahun 2006, setelah mengajukan proses dokumentasi yang sulit, akhirnya lelaki ini mendapat jatah sebuah mobil trailer dari pemerintah setempat yang gak terlalu besar namun cukup. Makanya menelpon pacarnya yang bernama Clara dari Spanyol untuk datang ke sana, biar nikah dan bisa hidup bersama. Tidak lagi long distance. Sayangnya foto Clara tidak disebarluaskan di internet. Pada Januari 2007, Humberto akhirnya resmi menjadi suami Clara dengan acara pemberkatan seadanya, tanpa resepsi, tanpa ada undangan dari pihak keluarga, cuma pendeta aja. Kemudian mereka sama-sama tinggal di mobil trailer di daerah Blok 900 Oakland Avenue 98. Kemudian sang istri juga ikut suaminya bekerja pada gerai es krim dan menjalani hidup bahagia meski sederhana, menabung dan sedang mengusahakan supaya istrinya entar bisa dapat KTP Amerika juga. Pada Kamis 21 Juni 2007 dikatakan sebagai hari ulang tahun sang istri. Sebenarnya mereka nggak niat untuk merayakan karena nggak punya uang lebih. Entah mengapa, tiba-tiba Humberto ngasih kejutan bahwa mereka akan makan siang di sebuah restoran yang nggak jauh dari rumah trailernya. Keduanya izin dari tempat kerja dan menikmati lunch dengan rasa gembira. Bahkan sepulang dari restoran, sempat istrinya dibelikan bunga dan permen kesukaan. Lalu pulang dengan berjalan kaki sekitar pukul 5 sore lewat melalui jalan setapak pertamanan karena emang jaraknya dekat dengan trailer mereka. Saat melewati taman ini, ternyata sang suami jalannya lebih cepat, sekitar 2 meter di depan istrinya.
Di saat itu juga di jalan raya, ada seorang wanita berusia 45 tahun dari Danville sedang mengendarai mobil SUV-nya kaget saat salah satu ban belakang sebelah kiri pecah. Dia oleng dan mendadak lempar setir hingga menabrak sebuah hidran air di pinggir jalan sampai besi merah berberat 90 kilo itu terpelanting sekitar 4 meter melewati pagar pertamanan dan menghantam bagian belakang kepala Humberto yang sedang berjalan. Dia langsung terkapar penuh dengan darah dan istrinya meraung-raung minta tolong. Beberapa warga langsung membantu Humberto dan istrinya, sebagian lagi menolong wanita yang naik mobil tadi karena sempat panik akibat ban pecah. Ditelepon segera 911 untuk membantu. Namun sayangnya dalam waktu 18 menit saja, nyawa pria berusia 24 tahun tersebut tidak terselamatkan. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian. Identitas wanita yang nabrak hidran air tidak dipublikasikan dengan alasan keselamatannya. Namun saksi mata yang melihat memang terjadi begitu cepat dan tidak sengaja. Ban SUV nyonya itu pecah tiba-tiba dan menabrak hidran. Humberto yang memiliki postur tubuh 171 cm nampaknya nggak bisa menghindar, tidak menduga benda berat tersebut tepat menghantamnya. Beruntung istrinya masih jalan di belakang dan gak ikut kena. Sudah ajalnya kali ya, sempat dilakukan pembayaran ganti rugi oleh pihak keluarga perempuan tersebut, namun dia tidak ditahan. Sementara setelahnya sang istri Clara dideportase karena belum punya KTP Amerika dan gak tahu lagi mau hidup sama siapa di negara tersebut. Mereka gak punya keluarga di sana. Bagaimana menurut kamu? Mana dari kejadian tidak sengaja tadi yang paling bikin ngelus-ngelus dada? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.